Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore netizen. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di Jumat berkah, di Jumat Agung ya, dan berkah ya, Jumat berkah dan Jumat Agung. Ya, tanggal 4 Juli 2025 kami kedatangan orang tua murid lagi. Satu murid kami harus rela dilepaskan. Itu semua ulah dari oknum Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak bertanggung jawab. Dengan masalah kami digantung-gantung, tidak jelas kami ditutup. Apa tidak? Mana surat penutupan? Kami harus pegang surat tersebut, tapi tidak ada nyatanya detik ini ya. Dan yang miris sekali, kejujuran oknum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tidak jujur. Di saat rapat 30 April tidak ada pengakuannya, hanya diblokir. Begitu oknum Kadis bilang, hanya diblokir, sekolah kami tidak ditutup. Tapi nyatanya apa netizen, kejujurannya tidak ada. Padahal saya sudah tahu setelah saya dari Jakarta. Seandainya saya Bunda Kartika tidak ke Jakarta, mungkin Bunda Kartika tidak akan tahu nih masalah ini. Memang luar biasa Allah ya, saya dengan anak petani, anak nelayan berjuang, anak petani, anak nelayan ke Jakarta karena hanya ada podik. Rela mereka orang tuanya mengeluarkan dana untuk ongkos naik kapalnya, pulang naik pesawat. Mereka tinggal di sana selama 4 bulan lebih dan mereka punya transportasi dan makan dan kos. Sungguh berdosa kalian oknum, anak orang susah lagi kalian buat begitu. Ingat, hidup hanya sementara, kita akan kembali ke tanah, asal tanah kembali ke tanah ya. Sadar. Jabatan hanya sementara, apa yang kita gengsi, apa kita harus banggakan, dengan jabatan kita hanya sementara itu. Sadar kalian, sebelum terlambat, sebelum Allah ambil nyawa kita, sebelum terlambat, sadarlah. Jangan terlalu bertahan dengan egois, mengorbankan anak bangsa yang ingin sekolah ya, yang ingin sekolah. Keterlaluan. Saya banyak kalian rugikan, pencemaran nama baik sekolah saya 5 tahun di Dep. Saya punya dana bos. Semua guru-guru ini saya bayar tanpa uang negara, yang memakai uang negara, yang harusnya uang dana bos itu harus ada bagiannya untuk sekolah, tapi tidak ada. Kalian Dep selama 5 tahun kau fitnah saya. Di saat rapat lagi di depan saya mengatakan saya memakai dana bos. Tapi tidak terbukti kan? Saya memperlihatkan ada. 5 tahun kalian sudah blokir, baru kalian menuduh. Baru kalian memintakan yang tidak masuk akal, padahal ini akreditasi untuk apa? Ini akreditasi ini adalah sah, semua legalitas. Kelengkapan murid jelas, kalau tidak lengkap mana bisa diakreditasi, guru, silabus RPP. Tapi setelah kalian fitnah, hilang guru, hilang semua murid, baru kalian meminta murid dengan jumlah kapasitas yang ditentukan. Sungguh kejam kalian. Kalian yang sudah menghilangkan baru mau bikin rekayasa minta murid. Seakan-akan saya tidak bisa, ya jelas. Karena kalian yang menghilangkan murid saya. Kenapa kalian bikin drama tragis? Buat sekolah yang prestasi, sekolah yang bermitra. Kami bilang, kami bukan teroris, kami bukan koruptor yang harus dibasmi, harus ditutup di muka bumi Sulawesi Tengah ini. Haruskan kalian malu. Ya, kalian harus malu. Justru kami bermitra untuk membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa yang putus sekolah, yang mau mengembangkan sekolah lewat bina bakat, karena mereka terasa bakat seni dan olahraganya, ada kejuruannya, ada akademiknya, bisa diajar mereka di olahraga, bisa diajar di seni, agar mereka terdidik, terampil, mengasah bakatnya, menjadi pelatih-pelatih di sekolah-sekolah. Jadi sambil kuliah mereka bisa cari kerja dengan soft skill terasah, karena mereka sudah dapat ilmu dari SMK Bina Bakat, bisa melatih anak-anak model, bisa melatih anak sepak bola. Kami memakai guru-guru pelatih yang hebat. Kayak sepak bola kemarin kami ambil dari KONI, yang punya lisensi A, coachnya ya, coach pelatih sepak bola. Untuk model, saya selaku pelatih model ya. Jadi untuk yang lain-lain juga karate. Makanya kami sering prestasi netizen. Bahkan visi misi kami diributkan netizen. Semenjak diakreditasi visi misi ini yang jadi saksi. Setelah pergantian kepala dinas baru, oknum tersebut semuanya diributkan. Dari jumlah siswa diributkan, visi misi, stafnya meributkan semua kami.
Bahkan kami disembunyikan, ditutup 2023. Yang menutup itu adalah orang yang tidak suka, oknum kabit yang tidak senang dengan saya, ya, yang sudah lengser. Jadi itu yang menutup bersama staf-staf yang masih ada, oknum-oknum yang duduk di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, ya. Jadi pemerintah tolong berantas orang-orang yang mematikan pendidikan. Oknum-oknum pejabat itulah yang mematikan anak bangsa, yang mematikan harapan untuk pupuslah mereka ingin menjadi orang yang benar, masuk di Bina Bakat agar mereka bisa masuk di sekolah penerbangan kemarin, ya. Akhirnya batal. Semua muridku, ada berapa orang yang masuk di sekolah penerbangan, batal. Karena apa? Impian mereka itu pudar. Karena apa? Dihalangi oleh oknum yang egois dan gengsi jabatan. Mereka mempertahankan yang tidak jelas. Kami tidak merugikan mereka, malah mereka yang merugikan kami. Mereka bertahan dengan luar biasa, bergelut kendati dengan dosa-dosa mereka, ya. Mereka sudah tidak pikir lagi, yang penting mereka bisa berhasil melengsarkan SMK Bina Bakat dari permukaan Sulawesi Tengah istilahnya, ya. Tapi ada Allah, ada Tuhan. Tujuan saya adalah baik untuk anak-anak, menolong anak-anak, ya. Kami ketinggal anak-anak di sini dipercayakan oleh bapaknya, ya, Bapak, ya. Anak-anaknya di sini kami bina, kami jaga baik-baik di asrama. Kendati Bunda Kartika tinggal di sini, netizen, bersama murid-murid saya. Ada rumah saya di Palu Utara, saya tetap di sini menjaga anak orang seperti anak saya sendiri. Saya bina mereka, saya tuntun. Yang non muslim waktunya gereja, saya suruh gereja hari Minggu. Kalau tidak gereja saya marah, kadang saya hukum mereka kalau tidak ibadah. Itu. Jadi saya tidak ada pilih kasih, saya tuntun mereka ke jalan yang benar sesuai agamanya masing-masing, netizen. Tapi kenapa kami dihalangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, untuk memajukan sekolah ini? Kami sengaja senang, Bunda, tidak ada kata capek, Bunda, berjalan mencari di atas gunung, di lereng gunung. Banyak anak-anak yang berbakat di sana, tidak bisa, mereka punya bakat tidak bisa dijemput oleh sekolah lain, kami yang jemput, kami asa di Bina Bakat agar mereka jadi mandiri, berani, yang tadinya pemalu jadi berani, ya. Anak-anak yang dari pinggiran pantai pesisir kami bawa juga kemari. Akhirnya anak-anak tersebut bisa prestasi karena mereka jago renang, yang dari gunung jago lari dan sebagainya. Banyak keahlian anak-anak yang di sana itu justru itu punya bakat yang luar biasa, mereka paling banyak. Tapi tidak semua sekolah bisa jemput mereka. Bina Bakat mencari dengan susah payah, lantas Bina Bakat difitnah, dizolimi, diintimidasi. Satu persatu murid kami pindah karena apa? Mereka butuh masa depan. Mereka butuh mau sekolah. Kejelasan kami tidak jelas. Ditutup tapi tidak ada surat penutupan. Sementara mereka tutup diam-diam 2023, tapi tidak diinfokan ke kami. Sementara Oknum Kadis Pendidikan bertemu dengan saya 30 April kembali saya dari Jakarta, tetap tidak jujur berkata kami hanya blokir, tidak ditutup. Padahal ada videonya dari Pusat Data Indonesia yang ada di Kementerian Pendidikan bahwa sekolah kami sudah ditutup 2023, tapi bisa diaktifkan kembali jika Ibu Kadis Dinas Pendidikan mau menyurati Pusdatin. Tapi oknum tersebut mungkin gengsi atau mendengar bawahan-bawahan, tusukan-tusukan dari bawahannya, terpengaruh dengan orang yang tidak menyukai saya yang dari awal. Mereka semua itu yang menutup saya sebelum Ibu Kadis masuk, ya. Sebelum Ibu Oknum Kadis yang masuk ke Dinas Pendidikan, mereka sudah membenci saya, tapi mereka tidak berani menutup sekolah saya. Setelah Oknum Ibu Kadis yang baru, tidak tahu permasalahan track record SMK Bina Bakat, kejuaraannya SMK Bina Bakat, prestasi-prestasi, langsung ambil keputusan. Langsung di welcome. Ditutuplah 2023, terjadilah penutupan, tapi tetap masih ditutupi. Sehingga Bunda Kartika terus menerima murid baru. Bunda Kartika terus mencari. 2023 saya datangkan murid masuk, 2024 saya datangkan murid masuk, karena tidak ada surat yang saya tanda tangan. Seandainya saya tidak pergi di Jakarta, saya tidak tahu detik ini mungkin saya masih menerima lagi murid baru. Sungguh miris, dan anak-anak tersebut adalah korban yang harusnya anak-anak yang 2024 sekarang mereka duduk di kelas 2. Nafirsa sini, Nafirsa, harusnya duduk di kelas 2, dan anak-anak kelas 3 yang 2023 harusnya mereka sudah duduk di kelas 3. Kenapa mereka orang susah, ekonomi lemah? Kenapa mereka harus mengulang lagi dari kelas 1? Ini korban ini dia ini masuk masuk di 2024 kau, ya. Harusnya kau masuk sudah mau duduk di kelas 2 nah, ya. Iya. Jadi tidak mungkin ini kamu masuk mau mendaftar harus di kelas 1 lagi, nah. Bicara sama netizen. Kelas 1 lagi.
Bayangkan netizen harus dia ulangi dari kelas 1. Kasihan uangnya orang tua. Harusnya pemerintah bantu ini anak-anak kurang mampu. Mana berani cerdas yang diprogramkan pemerintah Sulawesi Tengah yang baru ini? Hah? Mana berani cerdas? Ini anak kami korban. Harusnya seandainya kami sudah diaktifkan dapodi kami, mungkin Nafirsa ini masih duduk sama saya akan kasih masuk di kelas 2. Jadi saya berupaya, pemerintah bantulah, ini anak ekonomi lemah, kasihan. Ini bapaknya seorang petani ya Bapak ya, jauh-jauh datang, hama kasihan demi anaknya untuk menggapai cita-citanya, tapi pupus netizen ya. Jadi saya berharap Bapak Gubernur selaku penindak yang berkuasa otonomi daerah, tinggal Bapak Gubernur yang saya hadapi kemarin, baru 1 kali saya datang ke Bapak tanpa membawa dokumen perjalanan saya. Insya Allah hati nurani Bapak terbuka, jangan mendengar hasutan dari bawahan Bapak Gubernur. Karena mereka penyebabnya semua ini sampai bisa terjadi Bapak. Dari dahulu kami tidak begini, bertikai, walaupun ada pertikaian tapi tidak sesengit dengan memblokir, dengan menutup dapodi, mengalasankan memblokir. Tapi nyatanya kalaupun diblokir, tidak ditutup, tentu anak-anak saya akan ujian nasional. 2 kali tidak akan gagal, termasuk putra saya tidak jadi masuk penerbangan. Tidak ujian nasional. Dan anak tadi yang tersebut Ica, tentu dia sudah duduk di kelas 2, sudah terdaftar dan yang lain duduk di kelas 3. Tapi nyatanya tidak ada. Berarti kalian mempimpong kami. Kami bukan bilang, bukan teroris. Bukan koruptor. Yang harus dibasmi. Kalian mungkin yang harus dibasmi. Apakah kalian jujur kepada pemerintah, oknum-oknum, sehingga kami dirugikan, anak-anak yang ingin sekolah, ya, keterlaluan, sangat keterlaluan. Semua saya sudah datangi selama 4 bulan lebih di Jakarta, termasuk pengacara, oknum-oknum yang hebat, pemerintah yang hebat di kementerian yang hebat, tapi oknum-oknum hanya mengabaikan gambar-gambar yang saya perlihatkan. Seakan-akan menyepelekan dengan gambar yang saya serahkan kemarin dengan surat pembukaan blokir. Tidak diabaikan sama sekali. Seakan-akan tidak peduli gambar yang saya perlihatkan perjuangan dengan ini. Bapak Hotman Paris orang hebat ini, pengacara. Ini pengacara hebat. Kami sudah perlihatkan semua, tapi apa? Kayaknya kayak disepelekan. Karena saya belum melapor kembali netizen ya. Jika sudah ada surat pernyataan, benar-benar saya sudah pegang penutupan, sudah ditutup. Oke, nanti lihat kelanjutannya dari netizen ya. Kelanjutan hukuman Allah atau hukuman dunia. Dari Allah saja ya. Allah yang berhak memberikan, entah sampai duluan hukuman Allah atau hukuman dunia ya, yang memberikan atas kezaliman mereka netizen ya. Jadi saya siaran langsung ini kasihan karena orang tua murid dari tadi pagi ini, sebelum Jumat ya, bukan pagi, datang. Jadi kami uruskan semua rapor-raportnya, kami buat untuk kepindahan. Seandainya kasihan ini anak ini, Nafirsa ini bisa duduk di kelas 2, dia tidak akan pindah. Pemerintah tolong Bapak Gubernur yang baik, yang terhormat, berani cerdas, mana Bapak gunakan kepada kami. Jangan mendengar bawahan Bapak yang sudah merugikan dari awal gubernur lama ya. Karena program Bapak ini sangat bagus. Jangan sampai dengan kinerja mereka yang tidak bagus, akhirnya merusak semua birokrasi pendidikan yang Bapak rencanakan ya. Oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah ya. Semoga Bapak mengerti dengan apa yang kami maksud dan tujuan kami ya Bapak ya. Bapak, maafkan kami karena saya berbicara ini benar sesuai apa yang saya berbicara. Saya berbicara berdasarkan semua bukti dan video. Mereka sangat menfitnah saya, memutarbalikkan fakta. Setiap apa yang saya meminta pembukaan dapodi ada saja mereka halangi. Hampir semua instansi yang kami hubungi di sini kayaknya mereka sudah keep semua karena di satu areal begini. Jadi percuma. Jadi sekarang hanya Bapak yang menentukan, istilahnya Bapak Presidennya Sulawesi Tengah ya. Bapak yang menentukan apapun A, B, C, D, dan mau terangkan. Bapak lihat kinerja kami. Lihat, buktikan dulu Pak kinerja kami ya. Untuk anak-anak Sulawesi Tengah, berikan waktu selagi Bapak menjabat. Kami akan apresiasikan apa yang kami janjikan. Kami bisa akan go internasional, membawa sesuai bina bakat, membina bakat anak-anak, membawakan tarian dan musik untuk dipromosikan ke mancanegara, kerjasama dengan 13 kabupaten ya, untuk SMK 13 dengan kota ya. Kami akan kerjasama, insya Allah Bapak punya kinerja program bisa mengangkat
ke luar negeri ya Bapak ya, dengan lewat SMK Bina Bakat. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Itu saja penyampaian kami di sore hari ini, karena kami kedatangan tamu. Kasihan anak ini sangat dirugikan, dia harus duduk di kelas 1. Dan masih banyak lagi anak-anak kami yang dari panti asuhan juga. Kemarin juga itu korban. Ada berapa anak panti? Ada 3 ya anak panti asuhan. Itu dalam agama itu menelantarkan anak panti itu dosa. Apalagi ini Ica ini anak yatim ya, anak piatu. Anak saya anak yatim ya, papanya tidak ada ya, yang tidak dapat ijazah. Jadi sekolah kami ini ada anak yatim, ada anak piatu. Anak piatu meninggal ibunya. Ini yang mau duduk di kelas 2 dan kelas 3 mereka ya. Anak yatim adalah anak kami. Saya punya anak, dengan satu lagi ada anak-anak yang tidak ada bapaknya lagi, tapi mereka tidak punya ijazah. Ingat, karma ya, lambat atau cepat akan datang karena kalian menghakimi, mematikan masa depan anak-anak yatim dan anak piatu ya. Sekolah yang bagus, yang baik, tapi kalian tetap menfitnah, membalikan fakta. Oke, SMK Bina Bakat bisa di akademik, bisa di kejuruan, bisa di seni, bisa di olahraga. Semua bisa pasti. Oke. Semua bisa pasti? Oke. Ya, semua bisa pasti. Oke, sayang. Kasihan anakku Anakku sayang harus berpisah. Pegang dulu. Berpisah dengan Ica. Oh, harus ingat bundamu ya. Sayangnya. Ini anak kasihan, dia tinggal di asrama dengan bunda. Anak piatu. Bapak apa ibunya baik-baik ya. Jangan itu. Dari kecil meninggalkan dia. Dia ingin merubah nasibnya di sini, diajar menari, model. Alhamdulillah dengan karate dia bisa, tapi sudah apa boleh buat, tidak kesampaian cita-citanya ya. Nah, bisa. Mudah-mudahan ini ada solusinya ya. Oke. Makasih Papa Ica aku. Iya, orang tua murid ya. Kasihan. Jauh-jauh kendati beliau berhenti tadi lagi bertani ini. Jauh-jauh dari Sigi Bapak ya. Saya ingat lagi cari Ica di atas gunung Bapak Ica Di situ kan tempat teroris Bapak Ica kan, tempatnya Bapak Ali Kalora kan, Ali Kalora yang kemarin itu. Kasihan nih, bapaknya Ica luar biasa mendukung anaknya agar maju. Tapi itulah pemerintah tidak mendukung kami Bapak Ica. Ya semoga ada solusinya Bapak Ica ya, amin amin ya Rabbil Alamin. Makasih. Inilah sekolah kami netizen. Tetap semangat bundanya, tetap membayar gaji guru tanpa harus dana bos lagi ya, karena memang ada program baru dari pemerintah kemarin, dana bos, guru dan apa semua alat-alat tulis kantor semua ditanggung oleh dana bos. Semua 5 tahun saya semua yang tanpa memakai uang negara, uang pribadi semua. Luar biasa keterlaluan mereka ya, bukan hak mereka membuat kami menderita begini. Makasih, semoga Allah akan melihat mereka punya kelakuan. Insya Allah segera mereka diinsafkan kembali ke jalan benar, yang mereka tersesat jadi benar-benar akan sadar. Makasih.